Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Nuna, mau duduk di sebelah mana? Sebelah sini saja. Silakan duduk dulu. Dinyamankan dulu ya duduknya. Iya. Hari ini bagaimana kabarnya Mbak Nuna? Alhamdulillah baik. Baik sekali nih ya sepertinya. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Ini tadi habis dari mana ini? Dari kuliah. Dari kuliah. Iya. Ada mata kuliah atau gimana? Ada. Ada mata kuliah Iya. hari ini. Ujian. Oh, ujian. Oh iya, kalau nggak salah sekarang ini lagi ini ya, pekan UAS ini ya. Iya betul Ibu. Ini tadi ujiannya ujian apa? Mata kuliah apa maksudnya? Praktikum mikro konseling. Itu gimana prosesnya ujiannya seperti apa? Praktik kayak konseling buat dijadiin konseling individu. Oh begitu. Jadi Iya. tugas UASnya itu disuruh buat praktek gitu ya? Iya, Praktek betul. individu berarti. Iya. Oke. Jadi Mbak Nunung berangkat dari rumah atau gimana? Dari kos. Oh dari kos. Iya. Mbak Nunung ini berarti anak rantau ini ya kalau Iya, kos. betul. Emangnya dari mana ini Mbak Nunung? Saya dari Madura. Dari Madura. Cukup jauh ya kayaknya. Iya. Berapa jam perjalanan ke sini? 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Naik motor itu ya? Iya motor. Oke, itu pulangnya Mbak Nunung setiap minggu atau setiap bulan? Kalau akhir-akhir ini saya tuh pulangnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Berarti Mbak Nunung ini pulangnya bukan setiap bulan gitu ya? Iya. Setiap minggu atau enggak 2 minggu sekali pulang? Iya betul. Oke, baik. Selain kuliah nih, kegiatan Mbak Nunung apa nih selain kuliah? Kegiatan di luar atau ikut UKM, organisasi? Enggak sih, saya nggak ikut organisasi. Saya cuma ya udah anak kuliah biasa, nggak ikut organisasi. Oh, berarti nggak ikut kegiatan apa-apa ya di kampus ya? Iya. Cuman fokus kuliah aja. Iya betul. Kita kan sudah banyak ngobrol nih tentang kegiatannya Mbak Nunung. Pastinya kedatangan Mbak Nunung ke sini bukan hanya sekedar ingin menemui saya, pastinya ada hal yang ingin diceritakan, begitu Mbak? Iya betul. Ada yang saya ingin ceritakan. Oke, baik. Sebelum kita ke proses konseling kita hari ini, saya sedikit menjelaskan terkait untuk waktunya. Jadi kita di sini ada waktu sekitar 20-30 menit. Apakah Mbak Nunung merasa cukup? Sepertinya sudah cukup sih. Oke, baik. Lalu Mbak Nunung juga perlu ketahui, di sini tugas saya sebagai konselor untuk memfasilitasi masalah permasalahan yang dialami Mbak Nunung. Jadi nanti berhasil tidaknya proses konseling kita hari ini akan tergantung dari konseling sendiri, yaitu Mbak Nunung sendiri. Gitu. Iya. Sudah paham? Sudah, saya sudah paham. Oke, baik. Kalau begitu boleh silakan dilanjut ceritanya. Jadi saya tuh minggu kemarin saya kan dari kecil punya trauma kan sih Bu. Nah, trauma saya tuh trauma banget sama kayak pertengkaran antara ayah sama ibu saya. Nah, 2 minggu kemarin itu sekitar 2 minggu kemarin itu di rumah ya lagi bertengkar. Jadinya saya tuh langsung kayak gemeteran, terus pengen cari orang buat bikin saya biar tenang. Tapi pas waktu itu tuh saya nggak ada siapa-siapa di rumah, cuma hanya ada saya, ibu saya sama ayah saya saja, sama nenek saya. Itu nenek saya juga nggak terlalu mendengar perkataan mereka. Nah, posisi itu saya langsung kayak takut banget, gemeteran, terus saya langsung lari ke kamar saya sendiri. Saya tuh nangis, terus saya tuh kayak badan tuh gemeter banget, gak mau banget dipegang atau disentuh siapapun, kecuali ibu yang biasanya selalu menangis saya pas saya lagi kambuh. Oke. Tadi Mbak Nunung bilang katanya punya trauma, berarti ini sudah dari lama ya Mbak? Iya. Sampai dari umur berapa kira-kira? Dari saya masih kecil sih. Dari masih kecil. Ya katanya kalau ibu saya ngomong itu saya seperti itu sejak TK atau PAUD. Oke, sejak TK atau PAUD benar? Iya. Traumanya. Oke.
saat seperti itu tadi, Mbak Nunung biasanya apa yang Mbak Nunung lakuin? Kalau merasa udah keinget sama trauma tadi? Saya tuh mesti gemeteran terus nangis di sudut pojok kamar saya. Nah itu saya tuh kayak kalau disentuh sama orang, apalagi orang yang berisik itu, yang kamar itu, saya nggak mau. Oke, berarti Mbak Nunung ini menghindar ya, menghindar Iya, dari menghindar. teriakan itu tadi, langsung pergi ke tempat yang sepi biar nggak buat meredam gemeternya itu tadi. Iya, betul. Oke, selain Mbak Nunung tadi merasakan menangis terus gemeteran, sampai ada hal yang lebih parah nggak dari itu? Nggak ada sih, paling ada, paling ya teriak-teriak aja kalau disentuh. Oh gitu. Iya. Jadi Mbak Nunung kalau sudah benar-benar nggak mendengarkan sekarang sampai teriak-teriak, Iya. Mbak Nunung langsung gemeter terus sampai menangis terus banyak gemeteran, Iya. terus sampai teriak-teriak kalau disentuh sama orang. Iya, betul. Berarti memang harus ini ya Mbak Nunung harus mencari tempat yang kosong terlebih dahulu biar menenangkan diri Mbak Nunung sendiri. Iya, betul. Oke, baik. Jadi di sini saya akan untuk membantu permasalahan dengan Mbak Nunung, saya akan memperkenalkan salah satu teknik, yaitu namanya teknik hipnoterapi. Jadi nanti saya akan merelaksasi perasaan Mbak Nunung untuk mengurangi rasa kecemasan Mbak Nunung, mungkin rasa gemeteran tadi, rasa membuat Mbak Nunung merasa kurang, merasa nggak enak ya. Kalau begitu silakan sekarang Mbak Nunung boleh dinyamankan dulu duduknya. Oke, jadi sudah nyaman ya? Sudah. Oke, pertama-tama nanti kita akan atur pernapasan dulu ya untuk merelaksasi biar Mbak Nunung nggak tegang gitu ya, kayak banget gitu. Lagi pertama-tama sekarang tarik nafas, buang. Sekali lagi tarik nafas, buang secara perlahan. Tarik nafas, buang secara perlahan. Oke, tadi saya sedikit lupa satu hal yang menanyakan Mbak Nunung. Kira-kira Mbak Nunung tempat yang Mbak Nunung sukai atau Mbak Nunung nyaman, Mbak Nunung suka di mana? Di pegunungan sih. Oke, di pegunungan. Di pegunungan itu di bukit atau air terjun atau apa? Lebih ke air terjunnya. Oke, berarti Mbak Nunung suka tempat di air terjun ya? Iya. Oke. Ini nanti Mbak Nunung biasanya nanti tidur sambil tutup mata atau tetap terbuka atau bagaimana? Anaknya Mbak Nunung nyamannya? Kayaknya tutup mata aja deh. Oke, tutup mata aja gitu. Kalau begitu sekarang boleh silakan ditutup perlahan matanya, dinyamankan dulu, diambilkan dulu dikitnya, hilangkan perasaan yang membuat Mbak Nunung mengganjal di pikiran Mbak Nunung. Jadi biar fresh, biar nggak mikir yang membuat Mbak Nunung merasa nggak enak hati. Ya sudah. Sekarang saya bayangkan Mbak Nunung berada di tempat yang Mbak Nunung paling nyaman, paling membuat Mbak Nunung senang, membuat Mbak Nunung merasa damai, merasa aman. Bayangkan Mbak Nunung sedang di air terjun tadi. Bayangkan pemandangan di sekitar, hijaunya pohon-pohon dan derasnya air terjun yang mengalir. Bayangkan Mbak Nunung sedang duduk di atas batu, sedang bermain air terjun tadi. Bayangkan secara perlahan, dengan aman, dengan damai, dengan tenang. Kalau nanti Mbak Nunung merasa sudah nggak kuat, boleh angkat tangan. Sekarang saya lagi, Mbak Nunung sedang berada di air terjun dengan pikiran yang damai, pikiran yang tenang. Dan sekarang bayangkan di situasi yang nyaman, yang aman, yang Mbak Nunung sukai, tiba-tiba ada teriakan yang keras menghadap Mbak Nunung. Tiba-tiba ada orang yang bertengkar di
di tempat Mbak Nunung itu tadi. Saya dari masih dari jauh, dari keadaan jauh karena itu bertengkar di bayangkan terlebih dahulu. Masih aman? Masih. Lalu sekarang orang itu lebih sedikit mendekat dari Mbak Nunung, 2 kali pendekatan itu Mbak Nunung. Masih aman? Untuk saat ini sih masih aman. Iya. Sekarang bayangkan juga orang itu lebih 1 kali lagi mendekat ke Mbak Nunung. Bayangkan dia teriak-teriak bertengkar dengan orang lain di saat ada Mbak Nunung juga. Gimana? Masih aman? Enggak sih. Oke. Bagaimana sekarang perasaannya Mbak Nunung? Pas makin dekat ada takut. Mbak Nunung merasakan takut ya? Iya. Ada gemetar atau bagaimana? Enggak sih, cuman kayak dada tuh deg-degan. Deg-degan gitu ya? Iya. Oke, baik-baik. Kalau gitu, untuk tema kita hari ini coba kita implementasikan sampai sini dulu ya. Nanti selanjutnya kita akan bertemu di sesi selanjutnya untuk kita coba lagi ketakutan yang lebih besar lagi yang dihadapi Mbak Nunung. Gimana Mbak? Iya Ibu, saya paham. Berarti kita nanti ketemu lagi antara 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi. Iya, iya. Sekarang dirilekskan dulu, tarik nafas, keluarkan lewat hembuskan lewat mulut saja. Ya, sudah nyaman? Sudah. Kalau begitu, ini nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya ya. Iya. Kira-kira Mbak Nunung mau bertemu di hari apa ini? Mungkin harinya tuh sama, jamnya paling yang beda. Saya hubungi. Oke, nanti saya tunggu ya Iya. kabarnya. Kalau begitu untuk konsul hari ini cukup sampai di sini ya Mbak Dian. Terima kasih karena tadi sudah mau bercerita, juga bisa ending mengikuti arahan dari saya dan benar-benar mengikuti sampai akhir tadi ya. Saya juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama. Ya, itu nanti kita akan ketemu di 2 minggu selanjutnya ya. Iya. Oke, terima kasih dan